sebisa saya berusaha untuk promosikan juga lewat seni saya tentang Indonesia. Jadi kita duduk 4 jam, Mbak, dengan customer. Itu curhat dari 0 titik pengennya sudah kita dapat pancing kan. Itu 4 jam duduk sama customer, sambil dia supaya hilang rasa sakitnya, ya kita ngobrolin tentang Bali, bagaimana kita mengajak dia supaya datang ke Bali. Ya, jadi selama ini mungkin sekitar 80 couple lah, 80 family ada ke Bali. Gara-gara sudah ditato sama Bli. Gara-gara ditato, gara-gara apa? Ngobrol di sini gitu. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Beberapa waktu kemarin-kemarin saya lebih banyak sekarang mengupload obrolan-obrolan saya bersama diaspora Indonesia yang ada di Inggris juga di negara lain. Nah, dengan berbagai latar belakang kehidupan atau pekerjaannya di luar negeri. Ada yang jadi atlet, baik di Inggris maupun di Jerman. Kemudian ada yang bergerak di bidang kuliner dan lain sebagainya. Satu lagi saya punya teman nih, Bli dari Bali. Sebelumnya kami pernah ketemu di sebuah acara camping, linknya kamu bisa lihat di pojok kanan atas ya. Namanya Bli Ketut Pande. Halo Bli. Halo, Om Swastiastu Mbak. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Mana Mbak, sehat di sana? Alhamdulillah. Gimana Bli kabarnya? Kami sehat, keluarga, saya dan anak, puji Tuhan. Syukur kami sehat. Bli, boleh memperkenalkan diri, udah berapa lama tinggal di UK, Bli? Saya masuk pertama kali ke UK, itu masih berkunjung istilahnya sama, waktu itu masih calon istri ya, sama pacar, istri saya sekarang, itu tahun 2013. Saya masuk UK, terus pulang lagi ke Bali dan menetap 2014. Nama saya Ketut Artawan Pande, jadi teman-teman memanggil saya Tut Pande. Nah, boleh tahu Bli profesinya sebagai pekerja seni ya, Bli ya? Iya, saya adalah pekerja seni. Saya adalah tattoo artis. Saya mempunyai tattoo studio kebetulan di daerah Dorchester, yaitu di kota kecil di sampingnya kota Bournemouth, Winborne. Oke. Nah, jadi Bli ini punya studio tato. Dari tahun berapa buka studio tato di situ? Saya pertama membuka tato ini sekitar 3,5 tahun jalan. Sekarang anggaplah udah hampir 4 tahun. Baru 4 tahun. Oke. Nah, sebelumnya di Bali punya studio tato juga? Benar, saya aktivitas dari seni lukis lari ke tato itu dari tahun 1991. Jadi tahun 2000 saya sudah punya tato studio. Terus karena ada bom Bali, saya stop lagi. Saya balik kerja di Melbourne sama di Darwin. Terus balik ke Bali, ya saya punya tato studio namanya KMK Tattoo di Canggu, Eco Beach. Oke, jadi Bali, Australia, balik lagi ke Bali, sekarang baru ke UK. Nah, terus perbedaannya buka studio tato di Bali sama di Inggris, ada perbedaan nggak? Yang sangat signifikan dari perbedaan kita di Indonesia sama di Bali adalah tentang pertama, izin. Itu sangat ketat dari konsul, terutama masalah kesehatan. Jadi izin. Mereka ngecek dulu, terus siapa saya itu pertama. Nah, terus kita mengajukan, saya mau buka usaha tato dan piercing. Jadi saya harus menyerahkan tes, yaitu tes darah saya, tidak boleh HIV dan hepatitis B, lebih ketat gitu. Karena itu menyangkut tentang kesehatan, obat apa yang dipakai, pembersihnya apa, terus kursi itu chair untuk saya customer duduk itu. Setiap kali ada satu customer harus dibersihkan total semua, di steril lagi, itu alat-alat semua harus steril, gitu, tidak ada pakai glove dan sebagainya, tinta dari mana, tinta tato itu, terus mengecek expirednya. Jadi awalnya memang agak susah untuk dapetin license itunya ya, tapi akhirnya dapat license berapa bulan setelah pengecekan?
Itu untung saya setelah saya diinterview itu sekitar 2,5 jam. Dan disurvei lagi 1 minggunya sekitar 9 hari lah. Sertifikat sudah keluar. Oke. Apa sih Bli bedanya studio tato yang Bli punya dengan orang lokal punya? Nah, ketika saya orang-orang dari customer, apa sih yang dia cari ke sini? Jadi keunikan nomor 1. Jadi teknik freehand dia suka. Karena saya melakukan sketch sebelum ditato, itu dengan teknik freehand. Biasanya kalau orang-orang yang lebih simple memakai stensil begitu. Setelah dari rekomen, saya mendapatkan rekomen yang cukup bagus, bersyukur. Jadi customer mulai datang sampai sekarang. Nah sekarang pasarnya nih, apakah hanya orang lokal dari Benmert ataukah dari mulut ke mulut? Oh, misalnya dari luar kota sengaja datang ke Benmert? Uniknya begini, pertama saya membuka tato itu, saya tato seorang ex-army ya. Itu bekas tentara. Nah, beliaunya membantu saya untuk promosi dan sebagainya. Sampai sekarang customer saya ada polisi, ada nurse, bahkan dokter. Itu Manchester ada, Birmingham banyak yang turun ke sini. Terus London ada juga. Ya, yang lainnya otomatis daerah lokal di sini. Ada yang mau ditato itu, dia udah punya ide atau asal mau pergi aja ke studio tato? Gimana biasanya? Customer tato itu ada 4 macam customer ya. Pertama dia ingin tato tapi dia tidak tahu bikin apa. Itu harus konsultasi dengan saya. Itu pertama dia punya tato atau virgin skin. Pertama sekali belum ada experience untuk bikin tato, ke studio tato gitu. Karena studio tato itu kebanyakan serem dia kan. Ada tengkorak dan sebagainya. Saya bikin studio tato kayak spa. Ada bunga-bunga, itu ada anggrek ya? Ada bunga-bunga, ada reception. Soft gitu ya, nyaman. Ditawarin kopi, kita ngobrol. Terus baru ke tengah, saya punya 2 room di sini, 3 room untuk ruang wanita spesial untuk customer wanita dan customer untuk customer pria. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia bikin tato untuk melanjutkan tatonya yang lama. Dia membuat tato supaya tatonya yang lama itu hilang. Oh, ditutup. Cover up. Ya. Di cover up tuh biasanya dia punya memori. Aduh sebentar. Mungkin dia punya memori dulu putus sama pacarnya, jadi nama pacarnya ditutup. Benar. Customer saya untuk cover up hampir sekitar 80% ya. Susah nggak kalau nge-cover kan udah ada gambarnya ditutup, berarti harus lebih banyak model kita yang nutupin. Harus ada kejelian teknik. Beli kan melayani juga customer perempuan dan laki-laki atau perempuan sama perempuan? Semua, saya melayani semua. Terus kalau kita customer cewek, ya karena aturan pemerintah UK, kita harus ada witness sebelum kita menyentuh. Jadi kalau di Inggris, kalau tatonya perempuan, harus ada witness? Harus. Ditungguin. Laki-laki pun harus ada witness. Ketika kita mau membuka bajunya dia, menyuruh buka baju, harus ada seseorang mendampingi kita. Di UK kalau mau ditato harus ada witness kalau perempuan. Iya, benar. Karena untuk proteksi saya juga diri saya sendiri kan, untuk keamanan saya bukan keamanan dia juga. Yeah. Ketika kenapa saya mau pakai CCTV? Tidak boleh, itu kan privasi. Oh iya, takutnya ada minta ditato di bagian-bagian tertentu yang private. Benar. Dan banyak sekali bagian-bagian tertentu itu banyak sekali. Nah, kadang saya muris, Mbak. Nah, mengenai harga, boleh tahu nggak Beli? Itu ngitungnya per model, per dia sentimeter, atau per gimana harganya? Kalau tato di sini, itu menurut yang namanya pekerja seni, otomatis seberapa customer itu menilai seni kita. Ya kan? Sama dengan menjual produk. Begitu. Jadi, produk yang saya jual, customer menghargai saya 90 per jam. Klien yang terlama yang pernah beli kerjain berapa jam? Jadi yang target saya setiap hari itu kerja otomatis 9 jam, tapi kadang-kadang sampai 10 atau 12 jam. Jadi yang pernah saya kerjakan satu punggung itu 5 jam, 4 session. Jadi di bagian punggung? Bagian punggung besar itu, gambar dragon, Chinese sama Chinese hero itu.
Samurai. Nah itu sekitar 20 jam. Pegel juga ya itu beli. Jadi mata yang sakit, Mbak. Mata, karena jarang ngedip ya, melotot aja gitu ya. Tidak boleh, yang namanya tato tidak boleh salah ya. Iya, udah melotot ini kali punuk ya, leher belakang. Leher, tapi ada break itu, 20 jam itu kita sudah ada istilahnya konsekuensi untuk kita istirahat. Nah sekarang pandemi ya, beli efek pandemi ini ke studionya beli gimana nih? Kebetulan saya kalau bulan Maret itu Mbak ya, Januari, Februari itu agak sepi. Maret itu mulai ramai. Nah kemarin dari September, Oktober itu jadi teman-teman sudah mulai mendengar ada pandemi di China. Mereka semua booking untuk ya jangan sampai ada tutup, yang tertunda tatunya diselesaikan. Malah saya ketika lockdown bulan Maret itu ada antrean sampai 34 orang. Nah, setelah itu mereka tahu kita tutup dan ada isu bahwa bulan Juli akan buka, mereka booking lagi. Selain pekerjaan utama sebagai artis tato, juga beli punya pekerjaan seni lainnya? Saya melukis. Melukis. Nah, melukis ya. Alirannya apa nih? Kalau aliran saya bukan seorang seniman, saya adalah hanya sebagai pekerja seni, jadi saya adalah aliran saya adalah abstrak, tetapi ya yang namanya tentang ekonomi ya, jadi orderan apapun. Oh jadi saya membuat lukisan berdasarkan pesanan apapun. Ya. Oke. Jadi ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya dalam hal ini saya terima kasih Mbak sudah ngajak saya ngobrol santai hari ini pas bertepatan dengan Hari Raya Saraswati. Oh iya, selamat Hari Raya Saraswati. Mengucapkannya gimana? Rahajeng Nyangre Raine Saraswati. Oke, Rahajeng Rangye Nyangre Raine Saraswati. Jadi hari ini bertepatan dengan Hari Raya Saraswati, gitu. Iya, kita percaya dengan turunnya ilmu pengetahuan. Oke. Ya, ada mau sampaikan tadi, lanjutkan. Saya pribadi untuk hal tanda kutip saya bisnis ya. Kalau mau bisnis di UK itu asal mengikuti alur-alur dari pemerintah UK. Dan dengan lupa membayar pajak otomatis lancar. Ya kamu lancar, apalagi ibu-ibu yang lebih dulu dari saya di sini, sepuh-sepuh saya sudah bukan dengan jalan bisnis saja dia membuka warung atau membuka makanan Indonesia, tetapi secara tidak langsung mempromosikan Indonesia. Itu sangat-sangat saya salut. Ketika saya lihat begitu, makanya nama studio saya kasih Bali Karma. Juga kemungkinan sebisa saya berusaha untuk meromosikan juga lewat seni saya tentang Indonesia. Oke. Jadi nama studionya apa tadi? Bali Karma. Bali Karma. Nah, customer yang datang suka tanya-tanya juga, suka kepo nggak? Bapak dari mana? Suka tanya-tanya tentang Bali dan Indonesia? Banyak itu pasti. Kalau orang sini yang namanya belum ada bisa keluar ya, atau belum dia pernah ada traveling, otomatis Indonesia itu di mana, Bali itu di mana. Tetapi kalau udah tahu dia pernah ke Australia saja, janganlah pernah ke Bali ya, sudah tahu Bali. Itu kadang-kadang Mbak studio ini terbuka untuk orang-orang lokal di sini ya, karena saya kadang-kadang tuh dia mampir minta kopi, duduk di resepsi untuk ngobrol-ngobrol. Yang diobrolkan tentang Indonesia kah, tentang Bali kah? Tentang Indonesia. Anak saya itu terima kasih sudah ngirim ke Bali. Ini besok tahun depan mau sepupunya mau ke Bali. Gitu. Jadi kita duduk 4 jam Mbak dengan customer. Itu curhat dari 0 titik pengennya sudah kita dapat pancing kan. Itu 4 jam duduk sama customer sambil dia supaya hilang rasa sakitnya, ya kita ngobrolin tentang Bali, bagaimana kita mengajak dia supaya datang ke Bali. Ya, jadi selama ini mungkin sekitar 80 couple lah, 80 family ada ke Bali.
Gara-gara ya, sudah ditato sama Bli. Gara-gara ditato, gara-gara apa? Ngobrol di sini gitu. Iya, bagus. Jadi memang setiap orang Indonesia di luar negeri itu merupakan dutanya masing-masing sebagai pengusaha kuliner, memperkenalkan makanan Indonesia. Ya sekaligus memperkenalkan Indonesia itu seperti ini makanannya, Indonesia itu seperti ini. Nah, sekarang Bli Ketut juga sebagai artis tato, sambil ditato, sambil nerangin Indonesia itu seperti apa, Bali itu seperti apa, sehingga mereka jadi tahu Indonesia seperti apa, Bali seperti apa, yang akhirnya bisa jadi datang ke Indonesia, ya Bli ya? Benar. Ketika dia membuka, di mana bikin tato? Oh, di sana orang Bali. Di mana Bali itu orang Indonesia? Ujung-ujungnya kita ngobrol, yang tidak tahu ya kita kasih tahu yang saya tahu gitu. Iya, yang menarik. Jadi obrolan santai sambil ditato, sambil ngomongin tentang Bali, menarik juga. Mereka bule-bule atau orang asing jadi pengen tahu Indonesia ya, Bli ya? Ya, sangat. Saya sekitar ada lebih dari 80 orang. Ya bawa pemilih kadang saya telepon mendadak kadang-kadang ke Bali. Tolong jemput ini di airport, itu namanya atas nama ini. Terus cariin di hotel. Karena sudah tahu ya sistem bisnis begitu. Iya. Ya, saya kasih aja orang teman-teman saya yang di Bali untuk jemput di airport gitu. Terus besoknya beberapa hari dia datang, Ketut, kamu minta apa di Bali? Aku mau pulang ini. Nitip. Minta apa Ketut? Gitu. Ya paling ya. Senang ya. Senangnya gitu ya. Paling rokok. Iya. Iya itu suka dukanya. Ada lagi suka duka lainnya? Dukanya sih di waktu ketika kita winter. Jadi tato harus semua customer nggak mau keluar gitu karena dia cuaca dingin, apalagi buka baju kan. Iya. Jadi di sana di sana bisnis agak down. Turun. Nah, lagi peaknya atau lagi tingginya banyak klien itu di musim panas dong ya. Start itu dia prepare, dia sudah siap-siap ini akan winter akan spring. Dari spring tuh udah banyak yang booking. Iya, saya akan buka baju atau saya pakai celana pendek, tato saya belum selesai. Nah, di sana dia Juli Agustus itu full semua. Oke. Ya begitulah penonton channel YouTube Rosi Meilani. Terima kasih udah mengikuti obrol-obrol santai saya bersama Bli Ketut, orang Bali di Inggris yang berkarir sebagai pekerja seni. Nanti lain kesempatan kita ketemu lagi ya Bli ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak. Ya, salam sama keluarga, tetap jaga kesehatan. Salam semua buat rekan-rekan. Tetap ikuti YouTube-nya Mbak Rosi. Pasti mantap. Oke, selamat berakhir pekan. Selamat Mbak, selamat berakhir pekan sama keluarga. Jangan lupa untuk penonton channel YouTube Rosi Meilani untuk like, komen, dan subscribe, juga tekan tombol loncengnya karena saya akan menayangkan obrolan-obrolan saya dengan diaspora Indonesia lainnya, baik yang tinggal di Inggris maupun di luar negeri. Oke Bli, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih obrol-obrolnya, bye. Bye.